betul aja mereka tuh ngelihat banyak penari di sono. Penari yang tuh gerakannya luwes, mukanya tuh loh mana ya, ada penari tapi mukanya rata gitu loh, nggak ada bener-bener rata kan, nggak ada hidung, nggak ada mata. Si Satria kan yang buka jalan kan paling depan kan, dia lari, dia berhentinya teriak dia, gitu. Selamat datang di episode 25. Buat kalian yang baru-baru atau yang udah nonton tapi baru beberapa aja nih, ada satu playlist nih, lu tonton aja nih, episode 1 sampai episode sekarang. Hari ini pas di episode 25. Hari ini gua akan membawakan sebuah kisah yang menceritakan soal perjalanan pegunungan, karena kalian pada request itu. Terakhir gua bawain itu tuh di episode 13. Lo coba cek di playlist, yang belum nonton aja dulu. Baru nonton ya ini ya. Nah, sekarang gua akan menceritakan sebuah kisah perjalanan pendakian di Gunung Salak. Gunung Salak tuh selain memang bagus view-nya, terus kabutnya juga indah banget gitu loh. Nah, di Gunung Salak itulah pernah beberapa kali terjadi tragedi besar di negara kita ini. Salah satunya adalah kecelakaan pesawat dan segala macam. Itu dulu ramai banget 2012. Tapi terlepas dari apapun ceritanya, puncak dari sebuah pendakian tuh gunung tuh selalu menjadi tujuan paling menarik, apalagi kalau lo ngelakuin itu tuh bareng sama kawan-kawan lo. Nah, itulah yang dilakuin sama 4 sekawan ini nih. Satria, Rian, Dika sama Bayu. Mereka udah kenal 10 tahunan. Waktu zaman kuliah mereka juga udah sering ngedaki. Nah, waktu lagi ngepas akhir tahun libur gawe segala macem, ngumpullah mereka untuk mendaki di gunung tersebut. Perjalanan mereka ke Gunung Salak ini tahu ya, kayak dipermudah gitu loh. Jadi pos 1, pos 2, pos 3 pos tuh mereka lewatin tuh nggak kerasa gitu loh, nggak capek, nggak segala macem, labas ya, cepet aja. Tapi yang nggak mereka sadarin, memang sengaja tuh dibuat kayak nggak capek gitu, karena memang sebetulnya cerita itu baru dimulai setelah di pos 3. Entah kayak mana ceritanya mereka bisa ketemu dengan rombongan banyak banget orang di pegunungan, ada 100-an orang. Habis itu mereka larilah mereka masuk ke dalam sebuah perkampungan. Kayak mana ceritanya ada perkampungan di gunung. Nah, di perkampungan itulah mereka tuh ngelihat aktivitas warganya tuh aneh gitu. Ada satu yang mereka lihat itu ada nenek-nenek lagi nyisirin rambut. Dia nyisirin rambut, tapi palanya dipangku. Aduh, pikirin lah, coba bayangin lah visualnya kayak mana lah. Kira-kira kayak mana kelanjutan dari mereka berempat ini. Siapin kopi dan juga makanan lu pada. Sini gue ceritain. Mari kita mulai cerita hari ini di tahun 2013. Di tahun 2013 gua akan kenalkan kalian dengan satu circle nih. Namanya ada 4 sekawan gitu, namanya Satria, Rian, Dika, sama Bayu. Nah, 2013 itu adalah tahun dimana mereka ketemu lagi setelah 10 tahun lamanya mereka berkawan. Nah, dari mana mereka berkawan? Dulunya mereka tuh waktu masih kuliah di Bandung, maba gitu, dari zaman ospek segala macam tuh udah bareng berempat. Berlanjut hubungan mereka sampai pada lulus kuliah, dan sampai 10 tahun itu mereka udah pada gawe masing-masing. Nah, tahun 2013 ini kenapa gue mulai dari sana? Karena tahun 2013 ini adalah pertemuan mereka untuk reuni lagi. Karena bukan cuma setelah kuliah itu mereka gawe masing-masing, mereka juga terpisah di 4 kota yang berbeda. Satria itu setelah kuliah dia balik ke Palembang. Nah, sedangkan Dika tuh ngerintis usaha di Bandung. Kalau Rian masih dekat dari Bandung, dia masih stay di Jakarta. Nah, sedangkan si Bayu ini paling jauh di Kalimantan dia. Jadi 4 sekawan ini emang setelah kuliah tuh udah mencar masing-masing gawenya. Nah, biar lebih enak nih pondasi ceritanya sampai ke belakang nanti, gue jelasin dulu karakter satu-satunya ya. Satria ini, dia ini kayak leadernya gitu loh. Dia kayak bapak-bapakan di tongkrongan itulah, di satu circle itu. Segala macam keputusan tuh biasanya dia yang memutuskan atau dia inisiatornya. Tapi sifat dia yang begitu diiringi dengan kelemahannya tuh nggak enakan bocahnya. Nah, sedangkan Rian kan tadi di Jakarta ya. Dia udah biasa dengan culture di Jakarta. Sat to the point gitu. Nah, di antara mereka berempat, Rian ini paling modern pikirannya, paling gaul lah pokoknya. Sedangkan Dika itu di antara mereka berempat ini, Dika inilah yang bikin usaha sendiri, dia wirausaha lah. Kalau yang lain tuh jadi karyawan gitu. Nah, karena dia jadi wirausaha gini, jadi bos gini, gengsinya paling gede di antara 4 kawan dia ini. Tapi kalau udah urusan campuran sama mereka berempat, udah paling asik lah dia, udah paling rame, paling berisik dia. Dan sedangkan si Bayu yang di Kalimantan ini yang paling beda di antara 4 sekawan ini. Ini bocahnya yang paling diem, nggak terlalu banyak omong gitu lah. Pokoknya
kawannya ngapa, ayolah gitu. Cuman sama mereka berempat tuh sering ceng-cengin karena apa-apa dikit-dikit tuh dikait-kaitin sama yang serem-serem gitu loh. Nah, waktu 2013 itu umur mereka tuh di sekitar umuran 28 atau 29-an lah. Sekitaran itulah umur-umurnya. Udah pada tua kan, udah mau hampir 30-an. Nah, ini kalau gak reuni kayaknya kangen gitu. 10 tahun gak pernah nyampur lagi kayak dulu gitu. Selama ini mereka cuman tektokan itu SMS, zaman itu SMS. Paling modern-modern dikit BBM. Itu juga dari mereka berempat gak semuanya ada loh. Paling yang di Jakarta aja yang kayak Rian tadi yang punya. Nah, karena momentumnya tepat, udah pada gawe, tapi kebetulan akhir tahun nih, jadi mereka semua tuh bisa pada cuti nih. Nah, cuti itulah yang dia manfaatin momentumnya untuk ketemu. Satu dari mereka tuh ada yang ngide, udah ngumpul lah kita nih, udah lama gak pernah kumpul. Sejak dari lulus kuliah pada gawe kita udah pisah nih masing-masing kota, gak pernah ketemu lagi gitu. Kumpul-kumpul doang emang ngapain gitu, kata si Dika. Udah paling gengsi paling gede gitu, kayak seakan-akan waktu tuh jangan dibuang-buang gitu dia. Satria kayak gue bilang di awal, dia tuh yang memutuskan kalau nih ada kesepakatan apa yang riwa nih, dia yang memutuskan. Ya udah, kalau kamu ngumpul-ngumpul aja, kayak mana kalau kita naik gunung? Gak ada penolakan. Mereka berempat sepakat dengan tawaran Satria kalau kita mau mendaki gunung. Bahkan udah disebut sama dia, udah ke Gunung Salak lah kata dia. Sepakat. Kenapa sepakat bang? Karena dulunya waktu mereka masih kuliah tuh memang sering tuh nge-camp bareng, naik gunung bareng berempat. Jadi sekalian nih reuni ketemu, sekalian reuni sama aktivitas mereka yang lama. Sepakatlah mereka untuk berkumpul di titik kumpul mereka nih ada di Jakarta. Long story short, berkumpullah mereka di rumah Rian yang di Jakarta ini. Jam 5 itu mereka udah pada berangkat. Sampailah mereka di Bogor, Sukabumi gitu jam 6, sejam lah kurang lebih. Cepet, hitungannya tuh cepet perjalanan mereka. Nah, Satria yang dari Palembang nih, nggak macet di sini ya. Kata orang-orang tuh kalau kita ke puncak macet loh. Rian yang emang biasa di Jabodetabek kan, biasanya emang macet sih. Tapi kan jam 6 pagi gitu. Nah, tambah lagi ya masih Dika nih. Ini dia, alam tuh merestui kepergian kita ke Gunung Salak gitu. Paling menggebu-gebu deh. Terus si Bayu lah ngomong, tapi aku nih kemarin tuh tempo hari sempat lihat berita loh, kalau di tanggal kita berangkat ini cuacanya akan ekstrim nih sampai 3 hari ke depan. Ayolah boy, orang lu ngeliat aja nih matahari terik begini, hujan dari mana sih gitu. Dan betul aja sampainya mereka di puncak itu jam 10-an, mataharinya bener-bener terik. Tapi si Bayu, iya memang terik sih, tapi dingin loh. Ya namanya juga di puncak gitu kata si Dika. Nah, sampailah mereka di sana kumpul, briefing dulu nih. Semua bawaan disiapin ya, jangan ada yang ketinggalan segala macem gitu. Di tengah-tengah briefing itu si Dika nih nyeletuk lagi. Wah, hari ini lancar banget ya, jam 10 ya kita udah nyampe sini nih. Ini kita bisa nih nyampe sono, nanti kita bisa dapat golden hour. Satria, ya udah kalau emang kita mau ngejar targetnya golden hour nih, ya udah nggak usah banyak cang-cincong lah, kita langsung siap-siap, kita langsung berangkat aja kita. Nah, setelah semua persiapan itu udah siap nih, udah ready nih, mereka lah menuju ke pos perizinan. Mereka ngurus perizinan lah segala macem sebelum mereka ngelanjutin perjalanannya untuk naik ke atas. Izin udah dapet, perlengkapan semuanya udah siap nih, cuaca juga kebetulan lagi bagus, langsung mereka berempat berangkat naik ke atas. Beberapa saat setelah mereka mulai melanjutkan perjalanan gitu, mereka berempat lah ketemu sama aba-aba kayak juru kunci gitu yang lagi nyantai gitu ngelinting di saung gitu. Belum sempat mereka berempat negor, udah ditegur duluan sama aba-aba ini. Mangga ujang kalau pada naik gunungnya hari lagi sepi nih, kayak emang sengaja nunggu kalian gitu sambil cengar-cengir. Dengar ucapan itu si Satria nih, iya lanjut jalan gitu tapi sambil kayak ngebengong mikir itu. Dia sempat berhenti sambil bengong, dia sambil mikir. Iya juga ya, tumben-tumben ada weekend tapi sepi gitu. Nah, belum selesai dia mikir begitu, ditampol dari belakangnya masih Dika nih. Hei, malang lah, mau jadi nggak? Tanpa curiga sedikit pun mereka berempat melanjutkan lagi perjalanannya. Sampailah mereka masuk ke pintu rimba Gunung Salak yang pohonnya tuh rimbun sama padat-padat gitulah. Nah, pas mereka berempat menginjakan kakinya di hutan ini, si Bayu nih dia nyium kayak sekelibetnya kayak bau melati gitu loh. Nah, tapi yang dirasain tuh emang dia sendiri aja yang ngerasa. Dia gak cerita juga sama kawan-kawannya. Jam 12 siang mereka berempat lah sampai di hutan di perjalanan gunung itu. Gak lama tuh, sejam dari perjalanan mereka sampailah mereka di pos 1. Bener-bener sejam. Pas sejam mereka sampai di pos 1. Nah, buat teman-teman yang nonton dan mungkin udah pernah ke Gunung Salak, koleksi kalau gue salah ya. Di sana kan memang medannya tuh banyak akar di mana-mana, becek, terus lumayan curam. Tapi gak berlaku untuk rombongan berempat ini. Sepanjang perjalanan tuh mereka tuh ya nyantai aja, gak kerasa aja perjalanannya tuh ngalir aja. Mereka sambil ketawa-ketiwi, cerita-cerita masa lalu. Gak kerasa sambil bercandaan gitu tuh. Jam 14.30, setengah 3-an sore lah mereka tuh udah sampai di pos 2. Lancar banget perjalanannya. Nah, sampailah di pos 2 ini mereka sambil duduk-duduk istirahat bentar lah. Sebetulnya ini tuh lumayan cepet
gitu loh. Untuk orang-orang yang udah jarang ngedaki sampai di pos 2 tuh secepat itu waktunya kayak gak masuk akal gitu. Tapi itulah yang terjadi di mereka berempat. Waktu sempat istirahat di pos 2 inilah pada duduk-duduk gitu, si Rian nggak sabaran dia. Ayo, kok baru duduk jadi nggak? Golden hour, gas. Malah nyantai tuman gitu. Kurang lebih Rian begitu dia. Pokoknya nggak mau buang-buang waktu, dia pengen cepat berangkat aja. Karena mereka berempat juga nggak ngerasain capek tuh di pos 2 itu. Wes lah, yuk gas, lanjut. Setelah lewat dari pos 2 ini muncullah overconfident nih. Percaya diri yang berlebihan gitu tuh si Dika nih. Sambil di jalan tuh dia sempet nyeletuk dia. Mana katanya Gunung Salak nih angker, katanya medannya susah. Ini mah nggak ada apa-apanya sama trek yang ada di Cukurai. Ditambah lagi sama Rian. Lah pan sejak kapan tahun udah gua ajak ayo ke gunung. Pokoknya perjalanan mereka berempat tuh enteng aja gitu. Tapi mereka pikir tuh ya karena emang kondisi mereka tuh udah disiapin matang-matang dari jauh hari. Jadi lagi fit-fitnya gitu lah. Padahal yang nggak mereka sadar, selama perjalanan mereka tuh kan lancar banget. Itu tuh bukan karena memang fisik mereka yang lagi bagus hari itu. Memang sengaja aja dibuat perjalanan mereka tuh biar secepat mungkin bisa sampai di atas. Nah, masuk di jam 15.45, ya jam 4 kurang seperempat gitulah ya. Sampailah mereka di pos 3, tapi nggak istirahat gak apa, mereka lewat aja lah langsung. Karena target itu tadi loh, mereka pengen cepet-cepet dapat golden hour biar bisa foto di sono. Nah, tapi setelah pos 3 ini suasana itu benar-benar berbeda. Harusnya di jam-jam segitu biasanya itu terik matahari masih ada. Kabut tuh harusnya belum kelihatan. Apalagi kan gak hujan kan dari mereka berangkat dari bawah tadi kan. Harusnya ada kabut segala macem lah. Kabutnya tuh tebel banget. Jadi pelan-pelan pandangan mereka tuh jadi makin terbatas. Terus suara-suara burung segala macem yang tadi rame itu kayak sunyi aja. Beberapa dari mereka yang tadinya tuh semangat banget kan, pede banget sama jalurnya kan, tiba-tiba kayak pada diem gitu. Kok aneh ya? Tapi mungkin karena emang kita lama nggak ngedaki aja lah, makanya kondisi treknya udah berbeda. Tetap pelan-pelan mereka tuh lanjutin perjalanannya sampai ada satu momen ada hembusan angin gitu loh. Shush, bau melati. Tadi kan yang nyium bau ini kan cuma si Bayu langsung itu. Ini yang tadi aku cium di bawah tadi. Gak enak juga aku mau ngasih tahu gitu. Sekarang semuanya berempat nih pada nyium itu sama, yang dicium sama mereka tuh sama, bau melati. Tapi kali ini bau melati kayak udah melati yang udah busuk gitu. Satria yang mimpin barisan di antara mereka berempat ini, insting mendaki dia di zaman muda dulu tuh mulai keluar lagi gitu. Dia ngerasa kayak, cuy, kayak kita break dulu gak sih? Perasaan gua nggak enak gitu loh. Apa nggak sebaiknya kita ngecamp dulu aja sini? Disaut lah sama si Rian. Ya elah, katanya mau ngejar golden hour, nanggung amat sih, udah mau jam 4 nih, masa kita mau berhenti lagi di sini? Ditambah lagi sama Dika. Ya elah, orang cuman bau melati doang, emang udah biasa gak sih ada bunga tanaman begini-begini di gunung? Kayak gak pernah ngedaki gunung aja gitu yang diucapin sama si Dika. Makin bimbang si Satria, kayak mana Bay? Salah nanya dia nanya lah si Bayu kan iya aja gitu. Ya udahlah, aku mah ikut yang lain lah. Kalau yang lain gas gitu, kalau yang lain break gitu. Nah kebetulan dua yang tadi itu udah pada bawel mau cepet-cepet naik lagi. Ya udah, akhirnya yang diputusin sama Satria, mereka melanjutkan perjalanan, nggak jadi break. Nah, mulai mikir lah Satria, bener juga nih, nanggung juga nih jam 4 nih kalau kita break nih. Mending lanjut aja kali ya. Yang lain juga nggak pada keberatan ini. Udah, ayolah. Keceplosan lah si Satria nih, dia ngomong nanggung gitu. Masuk di jam 5 sore, hutan Salak kondisinya makin gelap. Tadi jam 4 aja udah gelap gitu, banyak kabut segala macam. Jam 5 ini makin padat lagi kabutnya. Jarak pandang mereka makin tipis lah, makin pendek lah. Dan di waktu itulah mereka berempat mulai ngerasa ada sesuatu yang gak beres nih sama perjalanan pendakian mereka ini. Jadi yang dirasain sama mereka tuh, mereka selalu muter di tempat yang sama. Mereka kayak dejavu aja ngeliat pohon sekeliling tuh kayak tadi dia pernah lewat sini deh gitu. Dan itu berkali-kali tuh begitu tuh. Sirian nanya lah tuh dia, cuy, lu pada ngerasa gak sih kalau kita tuh tadi udah lewat tempat ini kan? Apa perasaan gua aja kita lewat di jalur yang sama terus? Gitu yang diucapin sama si Rian. Si Bayu lah bilang deh, kok kira cuma aku doang loh yang ngerasain begini loh. Apa jangan-jangan kita disesatin sama setan gunung? Gitu yang diucapin sama si Bayu. Ngerasa ada sesuatu yang berbahaya, Satria lah menghentikan timnya ini tuh. Udahlah, break dulu bentar aja, kita berhenti dulu sebentar. Tapi karena si Rian nggak sabar, udahlah, kebanyakan ini cangcicong udah nih gue tandain pohonnya nih pakai peso. Salah satu pohon itulah disayat sama si Rian nih buat petanda, dikasih tahu sama yang lain. Ya udah nih, udah aku tandain ya, kalau nanti sampai kita lewat di jalur yang sama dan ketemu dengan tanda pohon ini lagi nih, berarti benar kita tersesat. Tandain lah tuh sama si Rian pohon gede gitu, tandain Y gitu, disayat Y gitu. Setelah itu lanjutlah mereka perjalanan. Tujuan mereka sekarang itu mau mencari jalur ke Puncak Manik. Dan bener aja, 1 jam setelah perjalanan mereka nyari jalur itu tuh, suasananya udah makin gelap. Tadi jam 5, sekarang udah maghrib lah, udah jam 6 sore. Udah mah banyak kabut, udah maghrib, udah bener-bener gelap.
Dan di perjalanan mereka di waktu udah maghrib begitu, kaget mereka berempat. Karena mereka berempat ketemu lagi sama pohon gede yang ditandai nama si Bayu tadi, yang huruf Y tadi itu. Karena penasaran sama si Rian, ngambil lah senter di ransel, dia ngambil senter, terus dia mendekat di pohon yang ditandai nama dia tadi. Harusnya dia nggak akan salah karena dia itulah tadi 1 jam sebelumnya yang ngasih tanda ke pohon itu, dideketin sama dia, disenterin. Astagfirullahalazim, ini pohon yang tadi cuy. Ngumpullah mereka bertiga tuh nyusulin si Rian mendekat ke pohon itu. Pas mereka bertempat ini ngelihat di pohon itu bener-bener jaraknya dekat banget lah. Di center lagi Rian kan, di center betul-betul tuh tanda itu tuh biar kelihatan berempat. Pas mereka lagi nengok itu tanda, di tanda yang di sayap Rian tadi keluar darah, bener-bener keluar darah yang masih seger banget itu. Kaget lah mereka berempat. Si Bayu ini ngedeket ke pohon, disentuh tuh sama tangan dia buat mastiin itu beneran darah atau cuman getah pohon. Diambil tuh sama si Bayu terus dicium sama dia. Beneran darah gitu. Perkataan si Bayu ini diperkuat dengan lingkungan di sekeliling pohon itu juga baunya amis-amisnya, bau amis darah. Gubek lah mereka berempat. Di tengah-tengah mereka gubek itu tuh si Bayu udah bilang, apa nggak sebaliknya kita turun aja nih? Udah terlalu banyak kejadian yang enggak nih. Perasaanku tuh nggak enak loh. Ya, tapi si Satria sama si Rian malah justru berpikir sebaliknya. Menurut mereka berdua nih, justru kalau kita balik atau kita diem aja di sini, kita bisa aja tersesat di sini aja nih. Sekarang solusinya kita cari tempat yang nggak ngelandai. Pokoknya di pikiran mereka tuh kalau mereka selama ketemu dengan jembatan itu pasti akan ketemu sampai ujung, sampai puncak lagi. Setelah itulah mereka berempat sepakat untuk meninggalkan pohon yang ditemukan aneh tadi sama tempat itulah. Cepet-cepet buru-buru mereka nyari jalur yang nanjak pokoknya. Kali ini napas mereka berempat udah ngos-ngosan. Apalagi mereka sempat muter-muter di tempat yang sama terus kan. Begitu situasinya kan udah gelap, kabut tebel. Pencahayaan mereka juga senter begitu seberapa terang sih. Nah singkat cerita akhirnya mereka bertemu dengan jalur. Keluar dari semak-semak begitu sampailah ketemu jalur. Satria kan paling depan kan. Udahnya Satria ketemu jalur malah berhenti dia. Dia berhenti sambil nyenter gini. Gak ngomong apa-apa dia. Yang teman-temannya di belakang kan pernah nanya, "Ngapa Sat? Udah ketemu jalur?" Gak dijawab sama Satria. Karena gak dijawab sama Satria, mereka bertiga lah ngedeket ke arahnya si Satria. Gak akan nyangka apa yang ditemuin sama mereka berempat. Sampainya mereka nih satu sejajar berdiri di sama Satria, ngelihat ke depan. Jalur yang mereka udah temuin ini udah ketutup. Bukan mah ketutup sama pohon, bukan mah ketutup sama semak belukar, tapi jalur yang mau mereka berempat lewatin ini ditutup sama ratusan orang. Bener-bener ratusan orang yang mereka lihat. Jadi ada rombongan gitu baris ratusan orang gitu, cuman diem aja dia. Diem aja, gak gerak, gak ngomong, gak apa gitu. Si Bayu lah inisiatif. Mereka kan pada diem merinding takut. Dari tadi gak ketemu orang gitu ya, tapi di atas ini ketemu orang ratusan lagi di jalur, tapi diem aja gitu. Si Bayu lah inisiatif. Apa aku tanya aja sama mereka ini ya. Si Rian yang denger Bayu begitu tuh dia tuh keringetan segede-gede jagung gitu. Jangan Egi, apa juga mau lu tanya gitu. Udah tahu kalau lihat ini yang kita lihat berapa orang gitu. Iya aku lihat kok, justru karena aku lihat orang ini makanya mau aku tanya. Gitu ya dijawab si Bayu. Sini kan dengan percakapan dua kawan ini kesel dia. Astagfirullahaladzim Mbak, ya kau tengok aja lah orang-orang ini wajar apa enggak. Makin diperhatiin sama satu center tuh, nggak coba di center gitu rombongan itu sama dia. Makin dia perhatiin, makin dia sadar kalau orang-orang itu bener katanya si Dika tadi nih, emang orang-orang ini nggak wajar gitu. Baju yang mereka pakai itu bukan baju kayak zaman tahun 2013 yang mereka pakai itu kayak zaman-zaman kerajaan gitu loh. Udah mau begitu kulitnya pucet, matanya ngelotot, kayak seakan-akan mereka tuh ratusan orang itu ngelihat ke mereka berempat. Siapa yang nggak takut? Bener-bener nggak bisa gerak, matung lah mereka berempat di situ. Kayak, lu bayangin sih situasi kayak mana gitu. Nah di situasi begitu kan bisa gerak gitu kan, dipaksa gitu sama Satria. Dia mundur tuh kakinya pelan-pelan gitu sambil nepok pundaknya si Bayu sama yang lain gitu kayak. Cuy kayak mundur deh. Pasti Satria lagi ngomong begitu gitu ya. Rombongan yang tadi itu kayak paling tuh krak gitu. Bareng semuanya. Nah, sepakatlah mereka berempat ini untuk lari ke belakang gitu. Dia sama-sama takut semua lah. Tiga dilari gitu mereka berempat. Pas mereka mau lari gitu ke belakang, satu tawannya ketinggal kawannya nih. Si Dika ini nggak ikut lari ke belakang dia tetap ngadep ke depan ke arah rombongan itu sama dia ketawa-ketawa. Kesurupan Dika. Udah mau lari gitu Satria. Bentar dulu Sat. Jadi kawan kayak mana satu gitu. Si Dika ini kesurupan ketawa gitu. Bukan dia ikut kabur ke belakang, malah dia mau ngedeket ke rombongan itu. Nggak pilih panjang Satria. Tarik. Akhirnya si Dika ini sama si Satria sama si Rian ditarik dia ke belakang.
Dan lu bayangin di situasi begitu rombongan yang tadi tuh ngedeket gitu loh. Jadi kayak si Dika ini dia kesurupan, dia mau nyamperin rombongan ini juga ngarah ke mereka gitu loh. Akhirnya lah mereka berempat lari kabur meninggalkan seratusan rombongan itu tadi. Akhirnya bagi tugas tuh, si Satria ini tugasnya ngebukain jalan lah. Dia yang menunjukin tempat biar kayak mana caranya mereka berempat ini, bagi satu kesurupan keseret kan, jangan sampai kepisah. Itu yang penting. Terus bagi tugas, si Bayu sama si Rian tugas mereka narik sama megangin si Dika. Takut-takut si Dika ini malah belakang gitu loh. Larilah mereka berempat. Satria ini udah lari lah mereka berempat tuh ke arah sama yang awal tadi. Turunlah mereka ke bawah lagi. Tapi karena ngebawa si Dika yang dalam kondisi kesurupan begitu, udah tergepok-gepok gitulah, kesungkur-sungkur jatuh dia. Situasinya bener-bener panik lah. Pokoknya nggak ada tujuan kemana lah. Yang penting kita cabut dari tempat ini nih. Kondisi panik begitu tuh lari lah mereka semuanya. Sampai ada satu waktu si Satria kan yang buka jalan kan paling depan kan dia. Lari dia berhentinya teriak dia. Gitu deh. Dia ketemu sama orang yang diteriakin sama Satria. Tenang. Santai mas. Kenapa teriak? Santai. Dialah ketemu dengan sosok laki-laki, orang pendaki gitu lah. Warna baju yang dipakai warnanya kuning. Ditepoklah pundaknya si Satria ini sama si Rian. Apa sih satu orang ini pakai baju pendaki gitu. Itu loh, lihat tasnya juga kayak kita gitu. Si Satria ini sempat bengong bentar itu sambil ngeliatin ke arah kaki gitu. Oh iya bener. Pas waktu dia udah sadar kalau itu sama-sama pendaki, langsung lah dia, "Mas, mending sekarang ikut kita turun aja ke bawah, jangan ke atas. Percaya sama aku, sekarang kita turun." Si orang yang pakai baju kuning ini, ya dia sendirian kan, terus dia bingung kan ngeliat orang-orang yang ditemuin ini, teman-teman ini pada panik gitu. Ngikut tak? Yaudah, oke, kita turun. Sekarang semuanya ikutin saya. Saya kebetulan apal jalur untuk turun. Karena nggak banyak pilihan dan panik juga nih mereka nih berempat nih. Satu lagi kesurupan begini kan, nurut lah mereka sama orang yang baru mereka temuin ini yang baju kuning tadi. Ditunjukin lah sama orang yang baru mereka kenal ini satu jalur kecil gitu, rimbun, tapi emang ada jalur kecil yang mereka sebelumnya nggak pernah temu jalur itu. Nurutlah mereka semuanya ini sama orang baru yang mereka temuin tadi. Masuklah ke jalur yang barusan ditunjukin itu. Karena pikir mereka kalau emang ini jalur ke bawah, berarti tujuan mereka semuanya adalah ke posko. Dan gak lama setelah masuk ke jalur sempit yang rimbun tadi itu, keluarlah mereka belok sedikit. Yang mereka temuin itu bukan posko, malah mereka ketemu sama kampung tua yang kondisi penerangannya tuh gak banyak lampu lah. Rumah-rumah yang ada di sana tuh bener-bener masih pakai obor. Mulai terdengar musik-musik Sunda gitu. Sama mereka denger betul tuh ada suara kayak orang nyinden. Dan yang menurut mereka berempat ini aneh, pas mereka diajak sama orang asing ini dan masuk ke hutan itu, di waktu itu juga si Dika yang tadi kesurupan itu langsung sadar dia. Kayak udah nggak ngebrontak dan teriak-teriak lagi. Dan ketawa-ketawa sendiri kan dia kan. Udah langsung hilang. Tapi kondisinya si Dika tuh pingsan. Wadah, tadi bopong orang kesurupan, sekarang bopong orang pingsan nih mereka nih. Masuklah mereka ke kampung itu. Pelan-pelan tuh mereka sambil perhatiin rumah-rumah yang mereka lewatin gitu. Salah satu rumah yang mereka perhatiin itu suasananya berarti kayak orang-orang yang duduk depan rumah habis maghrib habis isya gitulah. Mereka ada satu tuh ngelihat nenek-nenek lagi nyisir rambut. Tapi nenek-nenek tuh nyisirin rambut tuh rambutnya nggak yang di kepala gitu. Jadi dia nyisir rambut tapi rambutnya itu kepala itu di sini nih. Lalu bayangin lah. Dan gak cuma itu aja yang mereka temui di kampung. Ini kampung apa ya sebutnya? Gak cuma itu aja yang mereka temui di kampung itu. Jalan lagi mereka tuh pelan-pelan. Bahayalah yang mereka rasain tuh was-was gitu jalan di kampung itu. Mereka di depan itu nemu kayak orang lagi, ya kayak gue bilang tadi, kayak lagi ada hajat dan segala macam. Betul aja mereka tuh ngelihat banyak penari di sono. Penari yang sana tuh gerakannya luwes. Mukanya tuh loh, mana ya, ada penari itu tapi mukanya rata gitu loh, nggak ada bener-bener rata, nggak ada hidung, nggak ada mata, nggak bisa bayangin cuy. Nah, terus kok mereka nggak lari bang? Ya itu dia nih, sebetulnya yang mereka rasain begitu masuk ke kampung itu tuh udah pengen, apalagi begitu ngeliat nenek tadi kan, udah pengen lari lah, tapi nggak bisa, badan mereka seakan-akan kayak harus jalan terus ke depan, lari ya nggak ya, tapi ke depan aja gitu. Lari juga enggak gitu dan nggak bisa mundur. Nah mereka berempat ini digiring lah sama orang yang baju kuning tadi, yang sama-sama pendaki tadi itu, digiring lah ke arah kayak balai desa gitulah. Di tempat itulah mereka mau diantar untuk istirahat bentar. Sampailah mereka semuanya di depan balai yang dimaksud sama kawan baru mereka ini si pendaki tadi. Di depan balai itu kayak ada gapura kecil itu, disitulah si Dika nih sadar. Di mana nih? Orang aja pada panik, pada takut. Si Dika nanya begitu. Udah Dik, diam dulu Dik. Itu yang diucapin sama Satria. Dan di waktu itu tuh sebenarnya Satria tuh ngerasa kayaknya yang kawan baru nih nggak ini deh, nggak aman deh. Tapi dia nggak punya pilihan gitu loh. Kaki dia kayak dituntun ke sana dan dia sadar betul kalau toh dia bisa ke belakang lari lagi, dia akan ketemu dengan ratusan rombongan tadi. Nggak ada pilihan lah selain nurut sama dia. Karena sejauh ini dia nurut tuh nggak ada apa-apa gitu loh. Maksudnya nggak ada yang mengancam mereka berempat. Akhirnya diturutin lah masuk ke balai itu. Si yang baju kuning itulah bilang,
ayo mas masuk aja mas, kita udah disiapin hidangan segala macam. Hidangan. Jadi disuruhlah mereka berempat ini disuruh masuk, suruh nutup pintunya lagi tuh. Mereka dipersilakan untuk makan dulu mas, udah disiapin segala macam. Tiba-tiba acaranya jadi syukur, pada bingung lah mereka berempat. Betul aja di depan mereka berempat udah disuguhin. Ada nasi tumpeng lah, ada ayam lah segala macam. Kayak acara syukuran di kampung itu kayak biasanya. Si Dika lah emang yang kan pingsan tadi kan, mungkin dia ngerasa capek lapar gitu badan dia. Bangun dia pingsan itu terus dia udah ayo makan aja pas banget dia lapar banget gitu. Dia sekarang kayak lupa apa semua kejadian yang pernah dialami dari tadi loh. Awalnya yang lain tuh juga ngerasa kalau ini nggak wajar gitu, maksudnya tiba-tiba makan gitu. Tapi ya bener juga nih omongannya si Dika nih, lapar juga kan mereka dari pagi tuh. Tapi di mereka berempat tuh ada sesuatu yang kayak nggak bisa nolak gitu loh. Jadi kayak iya kayak ayah nurut aja gitu. Walaupun Satria tuh kayak tadi dia selalu was-was terus kalau ini terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Maksudnya ini makanan apa nih? Nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba banget gitu. Bayu sempet nanya, Sat makan nggak nih? Si Satria tuh santai dulu Bay, ini aku cek dulu nih, ini beneran aman apa enggak? Soalnya gue nih dari tadi kan kita belum sempet ngobrol apa-apa kan sama orang ini kan. Curiga lah dia. Akhirnya sebelum mereka berempat ini pada makan, dipastiin dulu sama Satria. Diambil itu paha ayam tuh sama Satria. Diperhatiin tuh betul-betul sama Satria nih. Ini aman gak ini ayam bener gak deh? Waktu dia lagi begitu tuh, jaket yang kuning tadi, kenapa mas kok diperhatiin gitu? Dimakan aja yuk. Si yang jaket kuning tadi tuh loh, ngomong begitu tuh sambil senyum gitu. Kayak seakan-akan gak terjadi apa-apa. Yang dari mereka berempat kan curiga gitu loh. Satria juga gak bisa ngapa-ngapain dia, jadi cuman oh iya mas sambil dia ngasih tahu kawan-kawannya udah ya makan dia makan. Walaupun dalam hati kecilnya si Satria ini ngerasa kayak banyak kali yang janggal di kampung ini, termasuk makanan ini aku tuh nggak yakin gitu loh. Waktu Dika sama Bayu ini udah mau makan makanan yang udah dipegang sama Satria tadi tuh, pintu balai itu ada yang dobrak, kencang banget ngedobraknya. Kaget lah mereka berempat karena posisi duduk mereka ini nggak jauh gitu loh dari pintu utamanya loh. Tiba-tiba dari pintu yang didobrak itu masuklah sosok bapak-bapak nih pakai baju yang rapi gitu, baju kayak seragam, kayak penjaga posko atau polisi kehutanan gitulah. Soalnya mereka berempat kan was-was, takut di rombongan yang ratusan tadi gitu. Tapi enggak, diperhatiin betul-betul dari atas kepala sampai ujung kaki sama Satria. Bukan orang nih. Bapak ini tuh masuk dalam kondisi ngos-ngosan kayak lari buru-buru tersenggal-senggal gitu lah. Di bajunya tuh juga kayak banyak tanah segala macam. Ya walaupun bajunya masih rapi gitu, tapi kotor gitu loh. Terus di tangan dia ini dia kayak pegang golok gitu loh. Mendekatlah bapak ini ke 4 orang bocah ini nih. Dekat di mereka berempat begini, ditampol satu-satu, pak. Bener-bener digampar satu-satu. Rian lah nggak terima. Maksudnya apa nampar-nampar kita begini? Sadarlah kalian ini, yang kalian pegang itu lo apa? Sekarang kau tengoklah sekeliling ini. Gara-gara omongan itu mereka berempat lah balik nengok hidangan tadi itu sama melihat apa yang mereka pegang. Ternyata yang mereka pegang ini bentukannya bukan ayam lagi, yang mereka pegang ini tanah. Terus yang hidangan makanan tadi yang banyak itu isinya belatung lah, bangkai tikus lah. Pokoknya aneh-aneh banget lah. Detik itu juga tuh Rian muntah-muntah dia sambil ngacungin golok tuh yang dibawa sama bapak tadi itulah. Dia acungin sama orang-orang yang di balai itu. Jadi yang di balai itu tuh bukan cuma mereka berempat sama baju kuning itu tadi. Rame, bener-bener rame tadi tuh. Dia acungin lah tuh sama si bapak-bapak ini. Dia bilang, gak ada satupun di antara kalian yang boleh bawa mereka berempat. Dan bener aja setelah bapak itu teriak begitu, mereka berempat tuh nengok sebelah. Orang yang mereka lihat dari tadi rame lah, hidangan makanan segala macam. Orang-orang itu tuh bener-bener mirip dan sama persis kayak rombongan 100 tadi itu loh. Mereka berempat lah akhirnya sadar kalau datangnya bapak ini tuh untuk menyelamatkan mereka berempat. Bayu tenang betul dia, udah ada satu orang yang nyelamatin. Dia pastiin betul ini beneran orang gitu. Gak baju kuning tadi tuh gak jelas. Mereka tuh baju kuning tuh salah satu di antara bagian mereka itulah. Langsung lah diseret tuh baju Satria. Diseret gini baju Satria masih baju langsung dipegang sama bapak-bapak itulah. Pergi sekarang lari ikut saya. Si Satria itu sempet megang tangannya loh, sempet sentuhan sama tangan bapak itu loh, yang dirasa itu tangannya dingin tuh. Tapi nggak diomong gitu lah, Mas Satria cuma mikir, ayo udahlah, moga-moga yang kali ini beneran gitu. Terus saya ingat Satria, tangan bapak ini tuh yang sempat kepegang sama dia ini kayak basah, kayak mana ya? Mungkin keringet lah yang dipikir sama yang dipikir sama Satria mungkin keringetan lah gitu. Dan cengkeramannya tuh kuat banget gitu loh. Tapi ya udahlah diturutin lah mereka berempat ini ngikut bapak ini untuk lari ninggalin tempat itu. Tuh mereka lari keluar dari balai itu. Yang tadi mereka lihat ada orang nyisir lah, rumah banyak segala macam. Gak ada. Yang mereka lihat itu cuma kayak hutan, pohon rimbun gede-gede, akarnya semeraut kemana-mana. Gak ada satupun rumah yang mereka temuin tadi. Yang mereka dengar cuman banyak kayak suara orang teriakannya, mungkin rombongan tadi.
Ini bayangan gue kayak orang dikejar-kejar zombie gitu loh. Suaranya kayak orang lagi marah-marah, rame betul. Lari-larian mereka ini berlima nih sama bapak-bapak tadi. Tapi napasnya udah pada tersenggal-senggal, kayak udah capek betul lah, kayak putus-putus lah napasnya lah. Tapi tiap mereka berhenti ngos-ngosan gitu, mereka dengar suara dari belakang, "Jangan lari, tempat kalian di sini." Gitu. Udah gak ada pilihan lain lah, lari itulah pilihannya. Orang-orang itu teriak seakan-akan nguber Satria sama rombongannya ini. Ada satu waktu ngeliat si Bayu nih larinya ngelambat gitu, bapak ini lah bilang, "Lari, kau mau pulang apa enggak? Kalau pulang lari, jangan lembek." Akhirnya mereka berlima sampailah di ujung hutan. Jadi tuh rimbun tadi itu babatin dong bapak itu buka jalannya. Tapi ujung hutan ini yang mereka berlima temuin ini kayak mana ya? Kayak curam gitu loh, kayak jurang. Ditengoklah sama mereka berempat ke bawah. Ih, curam ini. Ini bener Pak, kita mau lanjut ke sini. Ya betul. Bapak ini tuh bilang, inilah batasnya. Mereka berempat batas apa sih? Tapi di tengah kebingungan mereka itu, suara yang dari belakang rombongan itu makin kenceng suaranya. Kayak makin lama makin deket itu lah, gak ada pilihan. Kalau kalian semuanya mau pulang, lompat sekarang. Bener-bener disuruh lompat. Dia cuma bilang, lompatlah dari sini, nanti di bawah sana kalian akan ketemu sama jalur. Ikutin jalur itu. Dan pesannya dari bapak ini, kalau udah sampai di jalur itu nggak usah tengok kanan, nggak usah tengok kiri, nggak usah tengok belakang, lurus aja ikut jalur ini. Nanti kalian akan ketemu sama posko. Sampainya kalian nanti di posko, kalian lapor, kalian bilang cari yang namanya Pak Wisnu. Udah, cuma nanti pesen itu aja lah. Tapi kalau suara tadi itu kan makin kenceng, lari, lompat mereka. Tapi di antara mereka berempat udah lompat di tiga nih, satu ketinggal nih, Bayu nggak mau lompat dia. Udah kelamaan nih sama bapak itu didorong dia. Gelinding lah tuh mereka berempat. Sampai pas sudah di dasar gitu, di semak-semak begitu, dipastiin lah Mas Satria. Bye, Dik, Yan, aman ya? Alhamdulillah mereka semua ngerespon panggilannya di Satria. Aman lah mereka berempat. Setelah mastiin semua kondisi kawan-kawannya nih aman, Satria baru sadar, loh kok tempat ini deket sama jalur posko 1. Deket banget sama pos 1. Bener-bener pos 1. Setelah mastiin kondisi kawan-kawannya semuanya aman, Satria baru sadar, loh kok jalur ini nih kayak jalur mau ke arah pos 1 loh. Bener-bener deket sama base camp gitu loh. Kok bisa singkat ini gitu. Yang bikin aneh lagi, Satria tuh kan ngeliat lagi kan ke belakang, sama dia ngeliat ke atas. Yang dia lihat curam banget. Perasaan tadi kita jatuh gak securam ini deh. Satria ngasih tahu yang lain kalau kita udah nemu jalurnya, ikutin aja lah jalur ini. Betulan mereka berempat jalan lewat jalur itu, tapi mereka udah lari pun udah gak bisa sekarang. Kondisi udah yang baju kotor semua, muka udah pada pucat semua, lesu banget. Kondisi mereka kayak mana sih tadi, udah jurang segala macam, udah lecet-lecet gitulah badan mereka. Gak lama dari mereka jalan sampailah mereka ngelihat satu posko. Sampai di posko itulah ada orang di sana ditegur. Kenapa kok bisa begini pada? Orang-orang yang ada di posko itu langsung ngebantuin mereka, ngebopongin mereka, dibawa ke posko, dikasih selimut, dibikinin tes segala macam, diajak ngobrol, ditanya lah semuanya. Tapi bukannya mah istirahat si Satria ini malah, "Pak jangan diem aja Pak, ayo cepat kesana lagi Pak." Orangnya di posko pada bingung. "Oh kenapa tuh Pak? Temen ada yang ketinggal di atas." "Pak di atas masih ada orang. Kalau aku lihat dari bajunya itu harusnya temen bapak lah, nih kawan bapak masih di atas nih. Dia inilah yang ngebantu kita. Terakhir kali ku ingat dia masih di atas. Ayolah Pak, kita ke atas bantu dia." Petugas yang di sana ya selihat-lihat, apa nih bocah, bingung lah mereka. Karena menurut mereka hari itu tuh jalur emang udah ditutup dari sore, karena memang cuacanya lagi ekstrim, jadi nggak akan ada yang pendakian. Apalagi ada yang lagi patroli, nggak mungkin lah. Mereka itu lah bikin aturan, nggak mungkin ada yang patroli. Satria makin ngegas, dia ngasih tahu lagi. Ada Pak, betul, sumpah ada Pak. Tadi orang itulah yang ngebantuin kita. Kalau nggak ada orang itu kita nggak berempat nggak nyampe sini. Enggak, ada yang bantu kita. Bapak ini juga sama, dia pakai seragam juga, bawa golok segala macam. Bentar. Menurut Satria, seragam yang dipakai sama orang yang nolongin itu warnanya hijau. Yang mereka lihat di depan ini kayak coklat, beda lah. Di tengah kebingungannya Satria gitu, karena menurut dia, loh kok beda gitu, dia bingung lah dia. Nah di tengah kebingungan itu dialah ingat satu pesan bapak tadi itu. Nanti kalau udah sampai posko, kau carilah yang namanya Pak Wisnu. Disampaikan lah sama bapak ini nih. Tadi sih cuman pesan kalau nanti sampai posko, aku suruh nyari orang yang namanya Pak Wisnu. Mereka yang pada bertugas tuh bingung. Pak Wisnu? Kau kenal Pak Wisnu? Pada bingung petugas. Kok bisa pendaki ini kenal Pak Wisnu gitu. Ditelepon lah tuh beneran Pak Wisnu sama petugas-petugas yang nolongin mereka ini di posko. Nggak lama dari itu datanglah Pak Wisnu itu ke situ. Kaget lah mereka di para pendaki nih. Pak Wisnu itu umurnya itu 60-an, rambut udah putih segala macem. Sedangkan kawannya dia ini yang dia nyuruh tadi ketemu Pak Wisnu tuh belum setua ini juga. Ditanyalah langsung sama Pak Wisnu, "Kamu ketemu siapa di atas?" Satria ini ngejelasin semua kejadian yang mereka berempat alamin sama Bapak Wisnu inilah, diceritain kalau mereka tersesat di kampung tadi lah, semuanya lah, semua diceritain sama dia, termasuk
Satu bapak yang nggak sempat kenalan loh, yang nyelamatin mereka ini diceritain juga. Ngedengar itu tuh Pak Wisnu tuh cuman ajat, alangkah baik kamu jadi orang. Semua orang yang ada di situ tuh, Pak Wisnu ngomong begitu pada bingung. Apalah maksudnya? Langsung lah Pak Wisnu ini ngeluarin foto yang ada dompet dia ini. Jadi ada foto bertiga gitulah. Nah, salah satu dari bertiga inilah bapak yang di atas tadi. Satria, betul. Orang ini Pak, orang ini tadi. Pak Wisnu lah menjelaskan semuanya ke mereka yang ada di situ tuh, yang dari posko itu dijelasin sama dia. Ya betul. Namanya adalah Pak Ajat. Pak Ajat ini memang dulunya betul bertugas di sini. Tapi Pak Ajat ini sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Ngedenger itu mereka berempat langsung lemes mereka, Cok. Jadi menurut Pak Wisnu, Pak Ajat ini dulunya sempat hilang gitu loh, Cok. Waktu zaman 2003 tuh ada badai gede di sana tuh hilang. Dia tuh ikut mau evakuasi pendaki gitu, tapi dia malah ikutan hilang, nggak pernah balik sampai sekarang. Nah, di antara mereka berempat tadi yang sempat sentuhan itu kan Satria kan betul. Oh, pantesan tangan bapak tadi itu pucat gitu kan tadi kan, sama basah. Mungkin ya gitulah, bingung lah. Dia bener-bener masih shock gitu lah sama kejadiannya. Pak Wisnu lah bilang setelah semua diceritain sama si Satria dan kawan-kawan, dan dia ngasih tahu, nah kalian tuh tadi kesasannya itu di kampung namanya Kampung Arwah. Jadi kalian tuh dipaksa untuk tinggal di sana. Kalau sampai kalian tuh makan sesuatu dari sana, udah pasti kalian gak bisa balik. Dan yang Pak Wisnu ingat betul, satu-satunya orang yang hafal betul soal cerita Kampung Arwah ini, ya Pak Ijat itulah. Itu dia kisah tentang penjaga Gunung Salak. Jadi udah lama kita nggak ini ya cerita pendaki-pendaki. Terakhir itu yang Kalimantan ya. Oh, Gunung Arjuna. Ya, next kalian request apa lagi, Der? Atau kalau kalian punya cerita atau apa, kirim aja ke email kayak biasa. Terus buat penonton baru, kalian silakan tonton episode-episode lain yang di sini nih. Itu aja untuk cerita hari ini. Seperti biasa, jangan terlalu jauh-jauh sama yang di atas. Sholat tuman.